Nah, ini salah satu hospitality terbaik. Oh ya, nanti tak tahu. Ada ibu yang maksudnya caranya aja. Oh, ini caranya. ini yang Nah, kan sambil saya dari Oh, seperti ini. maklum ya. Iya, ini. Nenek. Tapi ada ini ada apa? Setnya yang Oh, the best ya, the best ya. Nah, inilah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Saya turun aja ya. Oh, nggak usah, Bu, nggak usah. Diperhatikan itu hospitality dari krunya. Keren. Ada ternyata tempatnya. Sedikit. Halo teman-teman, salam kenal ya, terutama buat kalian yang belum kenal denganku. Aku adalah seorang pekerja swasta yang sering berpindah kota. Dan di tahun 2024 ini, aku memutuskan untuk lebih sering berpindah kota dengan menggunakan bis daripada moda lainnya. Soalnya kayaknya aku mulai jatuh cinta deh dengan transportasi umum yang satu ini. Mungkin itu sebabnya juga sore ini aku sudah ada di Terminal Arjosari Malang untuk melakukan perjalanan dari Malang ke Bogor. Konon katanya sih, bis-bis di Malang itu terkenal dengan bis premiumnya teman-teman. Premium dari sisi armada dan juga premium dari sisi pelayanan. Masa sih? Ayo kita buktikan. Nah, sore ini aku berkesempatan buat nyobain bisnya Agramas Double Decker teman-teman, dengan jurusan Malang Parung. Yang lainnya ini baru mereka isi sejak tanggal 26 Desember 2023. Jadi masih baru banget nih teman-teman. Line baru, bis baru, wah pasti seru banget ya teman-teman ya. Kita lihat dari bodinya Agramas Double Decker ini teman-teman. Bodinya pakai jet bus 5 terbaru dari Adiputro teman-teman. Dengan dibalur warna merah yang kesan kencengnya tuh dapet. Juga ada strip garis-garis gitu yang bikin dia itu kesannya tuh futuristik teman-teman. Ditambah lagi dengan desain lampu depannya yang menyipit seperti robot. Wah udah kesan futuristiknya tuh dapet banget ya nggak? Dari sektor mesin, kabarnya bis ini dibekali dengan mesin Volvo dengan muntahan tenaga mencapai lebih dari 400 horsepower. Wah gila banget sih. Tenaga sebesar itu disandingkan dengan sasis Volvo B11R yang terkenal nyaman. Oh ya, bis ini juga udah dilengkapi dengan air suspension teman-teman. Jadi perjalanan ke barat meskipun bukan sedang mencari kitab suci, tetap bakal nyaman teman-teman. Dari luar kelihatan gagah, dari mesin kedengarannya bertenaga badak. Gimana dengan interior dan fasilitas di dalam bisnya? Yuk ikut aku ke dalam. Nah, bis ini konsepnya tuh bis tingkat teman-teman, atau ada 2 deck di dalamnya. Kita bahas dari lantai bawah dulu ya. Di lantai bawah itu ada 2 seat. Di depan itu ada kelas sleeper yang harganya pada saat aku berangkat ini itu 600.000. Tapi kalau kita lihat dari Redbus itu harganya sekitar 570.000. Mungkin karena masih masa libur Nataru ya teman-teman ya. Sedangkan di belakangnya itu ada 5 seat big top dengan harga 520.000. Di lantai bawah juga ada minibar yang sekaligus sebagai smoking room. Dan minuman yang ada di sini bisa kalian nikmati selama perjalanan. Buat kalian yang merokok, jangan lupa dibuka jendelanya ya, biar asap rokoknya bisa langsung keluar dan tidak menembus ke dalam kabin di bagian dalam. Minuman yang disajiin kesannya tidak terlalu beragam ya teman-teman ya. Tapi menurutku udah lebih dari cukup buat kalian nikmati selama perjalanan. Lagian ada juga energen dan juga super bubur di kantong snack yang dibagiin waktu bis sudah berjalan.
Nanti untuk yang ini kita akan bahas ya teman-teman ya. Masih di lantai bawah, ada juga toilet yang bisa kalian gunain selama bus berjalan. Dan ingat, hanya untuk buang air kecil aja teman-teman. Sekarang ayo kita ke lantai atas. Nah, untuk di lantai atas ini biasanya kan cuma ada satu kelas aja ya. Tapi di Agramas Malang Parung ini ada dua kelas teman-teman. Kelas eksekutif dan juga sleepernya. Sleepernya juga ada dua seat teman-teman. Itu ada di sebelah kiri bagian belakang. Yang tadinya aku pesan sleeper bawah teman-teman, tapi langsung minta ganti ke sleeper atas. Dan ternyata hospitality dari agen Agramas di Arjosari itu benar-benar patut diacungi jempol teman-teman. Karena ramah banget dan kooperatif banget. Ada beberapa alasan kenapa aku ganti dari sleeper bawah ke sleeper atas. Salah satunya karena sleeper atas menurut aku itu ruangnya lebih lega teman-teman. Jadi aku bisa duduk selama perjalanan, nggak cuma tiduran aja. Selain itu juga ada kompartemen kecil di bagian atas tempat duduk kita. Jadi kita bisa dengan leluasa naruh tas kita di atas itu. Sekarang fasilitas apa aja sih yang ada di seat sleeper dan juga di seat kelas lainnya ya? Karena aku pikir sih sama aja ya. Yang bedain tuh cuma ukuran kursinya, juga ketebalan selimutnya aja sih kayaknya. Di bis ini disediakan port USB dan juga Type-C untuk yang kelas sleepernya teman-teman. Buat ngecas gadget kalian. Dan ingat ya, buat ngecas HP aja. Kalau untuk laptop dan powerbank kayaknya belum diizinkan ya teman-teman ya. Di sleeper ini juga ada AVOD teman-teman. Nah, buat yang di kelas eksekutif jangan khawatir. Karena tidak ada AVOD, kalian juga bisa menikmati entertainment dengan cara yang lebih canggih lagi teman-teman. Pakai wifi lokal bis ini yang terhubung dengan HP kalian. Ini udah suatu layanan yang keren banget dan maju banget teman-teman. Video penggunaan wifi lokal dan juga hal lainnya mungkin akan aku buat video terpisah kali ya teman-teman ya, karena takutnya terlalu panjang. Nanti akan aku buat video terpisah ya. Ada juga seperti yang gue bilang tadi, bantal dan selimut. Untuk kelas sleeper dan big top, selimutnya tuh lebih tebal teman-teman. Sedangkan kelas eksekutif, selimutnya masih cukup enak digunakan karena nggak tipis-tipis banget. Tapi juga dia lebar teman-teman, jadi masih nyaman buat dipakai. Buat kelas big top dan juga sleeper ada juga meja lipatnya nih teman-teman. Meja lipat ini bisa kalian gunakan untuk kalian kerja atau menyelesaikan pekerjaan gitu ya, atau juga untuk kalian menikmati hidangan atau makanan yang kalian bawa. Terus ada juga fasilitas yang menurut aku bikin perjalanan itu lebih nyaman, yaitu double leg rest teman-teman. Jadi di setiap seat baik eksekutif, sleeper ataupun big top itu sudah disediakan double leg rest teman-teman. Cara pengoperasiannya juga mudah banget, yang pastinya perjalanan kita dari Malang menuju Parung akan terasa lebih nyaman. Buat di dek atas juga ada sedikit kompartemen di bagian atas tempat duduk kalian untuk menaruh tas ataupun apa ya istilahnya barang-barang bawaan yang mungkin bisa masuk di kompartemen tersebut. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini adalah bis umum. Walaupun bis premium, ini adalah bis umum yang digunakan oleh banyak orang. Jadi barang bawaan kalian harus kalian jaga dengan baik. Oke, sekitar jam 4 sore bisnya berangkat guys. Dan nggak lama setelah bisnya berangkat, kru bisnya itu membagikan snacknya. Dan seperti apa isi dari kantong snacknya, mari kita lihat sama-sama ya teman-teman ya.
Untuk pertama-tama kita rapihkan dulu seat yang kita gunakan ya teman-teman. Khusus buat sleeper ini ada tempat naruh sepatu teman-teman di double leg restnya ini. Jadi kalian bisa lebih rapi menggunakan double leg restnya, sehingga ketika menggunakan double leg restnya sepatu kita tidak naik ke atas double leg restnya. Jadi tetap bersih dan juga higienis. Nah seperti ini pengoperasiannya teman-teman, seru ya, dan mudah banget dioperasikannya. Yuk sekarang kita lihat snack apa aja yang dikasihkan atau yang berada di dalam kantong snack yang dibagikan oleh kru bisnya yang tadi. Apa aja nih di snacknya, paket snacknya ya. Oke, kita hitung ya. Kasih tahu gua Agramas adalah salah satu PO bis yang tidak pelit dengan snacknya. Ini Superstar, oke ya, satu. Terus kedua Super Bubur. Unik ya, ada Super Bubur juga ternyata. Terus kemudian ini ada Energen yang bisa kalian seduh nanti di bawah. Terus juga ada Nexstar, walaupun cuma satu biji tapi oke. Terus kemudian ini ada Malkis Roma ya. Tuh berapa tuh tadi, lupa deh. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 6 regal, 7. Aquanya gede coy, aqua lagi, air mineralnya gede, bukannya kecil, bukan kaleng-kaleng. Ini benar-benar bisa minum sepuasnya kalian kan. 7 teman-teman, ada 7 dan ini ada lagi. Tapi ini bukan buat dimakan, ini untuk cuci tangan aja teman-teman ya. Oke, itu jadi ada, jadi itu nggak masuk hitungan ya yang tisu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 snack, paket snack dalam satu kantong ini. Wah keren banget, dan kantongnya juga bermanfaat, masih bisa kita gunakan untuk belanja-belanja ataupun naruh laundryan teman-teman. Keren banget memang Agramas. Agramas ada duanya. Menurut gue saat ini Agramas adalah satu PO bis yang tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh oleh. Iya, itu dia tadi snacknya teman-teman ya. Nah, pertama bus ini berjalan menuju Surabaya teman-teman, dan selama perjalanan aku gunain fasilitas meja lipat yang ada, dan itu berguna banget buat aku buat menyelesaikan pekerjaan aku yang belum selesai. Rasanya tuh luar biasa banget teman-teman. Baru kali ini aku ngalamin melakukan perjalanan dengan full entertainment sambil nyelesain pekerjaan. Wah keren banget, good job banget buat Agramas, keren banget. Dan aku pikir ini adalah salah satu the next level lah untuk layanan di dalam sebuah bis ya. Seperti biasa, kalau aku melakukan perjalanan dengan bis, aku pasti menggunakan fasilitas minum gratisnya ya teman-teman ya. Minibarnya tuh aku benar-benar gunain banget. Jadi biasanya sih sebelum bisnya berangkat itu, sebelum bisnya berjalan itu, aku gunain buat bikin kopi ataupun minuman favorit aku. Karena kalau misalnya bisnya itu berjalan, biasanya kan banyak guncangan ya teman-teman, itu meningkatkan resiko untuk tersiram air panas atau bagaimana. Jadi ketika bisnya berhenti, aku gunakan buat membuat minuman favorit aku untuk menemani aku melakukan perjalanan.
kopi kita udah jadi. Akhirnya bis sampai di Surabaya teman-teman, di Bungur Asih ya. Ya seperti ajang show off lah ya, dan juga sekaligus menunggu atau menaikkan penumpang dari Surabaya. Tidak lama kemudian bis kembali berjalan teman-teman menuju Ngawi ke Duta 3. Nggak kerasa kita udah sampai di Ngawi teman-teman, di restoran Duta 3 Ngawi untuk servis makan. Dan servis makan Agramas Double Decker itu ada di lantai 2 teman-teman, bergabung bersama PO Bis Premium lainnya kayak 27 Trans pada saat aku melakukan perjalanan kali ini. Buat kalian yang juga sering melakukan perjalanan dengan menggunakan bis, pasti udah apal banget lah ya dengan menu yang disajikan. Di antaranya ada rawon, gulai, bakso, dan lain-lainnya ya. Terus juga ada minuman panas dan juga dingin. Untuk kali ini aku pilih gulai teman-teman. Seperti biasa kalau aku makan gulai tuh nggak bisa dipisah, tapi langsung aku banjurin ke dalam nasinya, bersama dengan nasinya teman-teman. Dan setelah makan aku langsung sholat, dan juga setelah itu melihat pemandangan bis-bis premium di depan aku teman-teman. Dan itu suatu pengalaman yang menurut aku nggak bisa ditukar dengan hal lainnya gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang menyenangkan menurut aku sih. Sekitar jam 9 malam bis melanjutkan perjalanan, dan karena udah kenyang aku putusin buat tidur dan nggak nyari city light teman-teman, karena udah kenyang banget. Dan sayang banget ya kalau misalnya bis senyaman ini kita nggak gunain buat beristirahat teman-teman. Jadi ya udah aku pakai buat tidur aja teman-teman. Nggak kerasa udah sekitar jam 5.30 bis sampai di Parung teman-teman. Itu artinya perjalanan kita dengan menggunakan Agramas Double Decker Malang Parung itu sekitar 13 sampai 14 jam teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah waktu tempuh Agramas Double Decker ini cukup singkat atau sedang-sedang aja? Kalau menurut aku sih ini sudah cukup pas ya. Dan ini adalah salah satu pengalaman perjalanan yang menyenangkan yang aku alami, karena bisa sambil bekerja dan juga full dengan entertainment dan pengalaman menyenangkan lainnya. So buat kalian jangan lupa share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat, agar teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaatnya dari video ini. Sampai jumpa di video aku lainnya, dan salam Jos Gandos.